Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulanur Komalah dari Prodi PGSD kelas 2A dengan NIM 202106211151 untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran terkait dengan pengembangan media pembelajaran berbasis Office PowerPoint di pertemuan 7, lalu yang akan dibuat menjadi media audiovisual pada pertemuan 8 atau pertemuan yang ke-9 pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetisi dasar menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Oh iya, adik-adik semua, pembelajaran kali ini diambil dari buku pembelajaran tematik khusus untuk adik-adik semua di kelas 5. Tema ke-8, subtema manusia dan lingkungan. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Siklus air. Adik-adik, apa ya siklus air itu? Siklus air atau siklus hidrologi merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Berikut ada bagian dari siklus air ya, yang diawali dari evaporasi, di mana terjadi penguapan air, kemudian transpirasi, terjadi penguapan air pula, namun berasal dari tumbuh-tumbuhan, kemudian terjadinya udara uap jenuh air, yang nantinya terjadi kondensasi, yaitu terbentuknya sebuah awan, kemudian ada proses presipitasi, yaitu pencairan awan hitam menjadi titik-titik air, di mana akan terjadinya hujan. Kemudian, proses tersebut akan kembali lagi ke proses evaporasi yang berputar, mereka seakan berputar tidak pernah berhenti. Selanjutnya ada jenis-jenis dari siklus air. Nah, adik-adik coba perhatikan ketiga kotak gambar yang ada di bawah. Nah, yang pertama ada siklus air pendek. Siklus tersebut terjadi dikarenakan menguapnya air, kemudian terjadi proses kondensasi, dan selanjutnya akan turun hujan di atas permukaan laut. Selanjutnya, siklus air sedang. Siklus tersebut juga terjadi karena penguapan air yang nantinya akan terjadi proses kondensasi dan akan terjadinya turun hujan di permukaan bumi. Kemudian ada siklus panjang. Siklus tersebut terjadi karena penguapan air yang nantinya proses kondensasi akan terjadi, kemudian terbentuknya awan yang mengandung kristal es, lalu bergerak karena terjadinya tiupan angin di atas dataran bumi. Lalu air tersebut akan kembali mengalir ke laut. Urutan siklus air. Yang pertama, evaporasi. Merupakan proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Pada tahap ini, air diubah menjadi uap air sehingga dapat naik ke atas atmosfer. Yang kedua, transpirasi merupakan proses penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup melalui proses respirasi. Yang ketiga, evapotranspirasi merupakan uap air dari gabungan dari tahapan evaporasi dan transpirasi. Yang keempat, kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah dan membentuk awan yang tebal. Yang kelima, adveksi merupakan proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya dikarenakan tekanan udara. Kemudian, presipitasi merupakan proses pencairan awan hitam yang menjadi air atau disebut dengan hujan ya. Kemudian yang ketujuh ada run up. Run up merupakan proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, maupun saluran lainnya. Kedelapan ada infiltrasi, merupakan
air yang merembes ke bawah dan menjadi air tanah atau proses penyerapan air di dalam tanah yang dibantu oleh tumbuhan. Tersedianya air di muka bumi ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Berikut di antaranya kegiatan yang membutuhkan air. Coba perhatikan gambarnya. Yang pertama, dapat digunakan untuk mencuci. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyiram tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, untuk mencuci sayur-sayuran maupun buah-buahan. Lalu, yang keempat, dapat digunakan untuk mandi. Yang kelima, digunakan untuk berwudu. Dan yang keenam, dapat digunakan untuk minum. Itu juga baik bagi hewan maupun bagi manusia. Dan masih banyak lagi kegiatan yang membutuhkan air. Selanjutnya, hal yang perlu adik-adik ketahui yaitu adanya dampak dari siklus air. Dampak yang positif diantaranya makhluk hidup di muka bumi ini tidak akan mengalami kekurangan dan bermanfaat untuk berbagai kegiatan, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Seperti kegiatan yang membutuhkan air tadi, dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kemudian ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya, makhluk hidup di muka bumi akan kekurangan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Tidak hanya makhluk hidup, lingkungan juga akan mendapat akibatnya. Kemudian hal ini juga terjadi apabila siklus air terganggu, maka dampak positif inilah yang akan terjadi karena siklus air memengaruhi kelembaban suhu, curah hujan, iklim di muka bumi, serta keberlangsungan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, adik-adik, coba perhatikan kedua pertanyaan berikut ya. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Dikarenakan air mengalami siklus atau perputaran air secara terus-menerus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di muka bumi secara keseluruhan sebenarnya itu cenderung tetap. Hanya saja wujud dan tempatnya yang berubah. Kemudian, bagaimana sih cara kita melestarikan air? Yang pertama, menggunakan air bersih secara bijaksana. Kemudian tidak mencemari sumber air, buang sampah pada tempatnya, menanam pohon, meminimalisir penggunaan bahan kimia, dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Kemudian dapat disimpulkan pula bahwa siklus air dapat memberikan dampak yang positif apabila siklus air tersebut berjalan dengan baik, tanpa gangguan apapun. Begitupun sebaliknya. Manfaatkan air sebaik-baiknya, karena air merupakan sumber kehidupan. Jagalah air demi masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang siklus air. Semoga adik-adik semuanya dapat memahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.